Apa yang menghalangi Anda untuk menanggapi undangan Allah sepenuhnya? Hari yang penuh berkat saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Suatu ketika, kami terlambat menghadiri upacara pernikahan di gereja. Karena itu, kami langsung menuju tempat resepsi di hotel dan mencari tempat duduk untuk 2 orang. Ketika pengantin pria dan wanita berkeliling dari meja ke meja untuk berfoto, kami terkejut karena ternyata kami tidak mengenal mereka. Mereka melihat kami, tetapi mungkin karena masing-masing mengira bahwa kami adalah kerabat dari pasangannya, mereka hanya memandang kami dengan tatapan heran. Namun, sungguh memalukan karena mereka sudah sempat berfoto bersama kami. Akhirnya, kami pun pergi. Dalam perumpamaan tentang pesta pernikahan seorang raja, mungkin kita dapat membayangkan diri kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, seperti tamu yang datang tanpa mengenakan pakaian pesta. Orang itu diusir karena tidak mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadiri pesta. Sebelumnya, sang raja mengutus para pelayan untuk mengundang para tamu ke pesta pernikahan putranya, namun banyak yang menolak datang. Ia mengutus pelayan-pelayan lainnya, tetapi mereka juga diabaikan. Karena orang-orang itu sibuk dengan berbagai urusan dan prioritas mereka sendiri. Kemudian sang raja bertindak dengan tegas, membuka undangan untuk orang baik maupun orang jahat. Namun, ada seorang yang datang tanpa mengenakan pakaian pesta dan tidak mampu memberikan alasan yang tepat. Ia pun dikeluarkan dari pesta. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pesta pernikahan itu melambangkan kerajaan Allah. Sedangkan undangan tersebut merupakan panggilan keselamatan yang harus kita tanggapi. Pakaian pesta merupakan simbol hati yang diubahkan oleh iman, pertobatan, kasih, dan perbuatan baik. Tidak cukup hanya menerima undangan secara lahiriah. Kita harus mengubah hidup kita. Jika Yesus memandang kita sekarang, pakaian seperti apakah yang akan Dia temukan dalam diri kita? Allah mengundang Anda masuk ke dalam kerajaan-Nya. Bagaimana Anda menanggapi undangan itu? Apakah Anda mengenakan pakaian pesta berupa kehidupan yang telah diubahkan? Ataukah kita masih mengenakan pakaian kesombongan, kemarahan, dendam, keegoisan, dan dosa? Ataukah sekarang kita mengenakan pakaian iman, kerendahan hati, pengampunan, dan kasih? Sudahkah Anda membiarkan undangan Allah mengubah hidup Anda? Tragedi orang yang datang tanpa pakaian pesta adalah bahwa ia menerima undangan, tetapi tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadiri pesta. Allah telah memberikan undangan kepada kita. Apa yang kita lakukan terhadap undangan itu? Sang raja mengundang banyak orang, tetapi sebagian dari mereka terlalu sibuk, maka ia mengundang orang-orang lain. Bapa mengundang anak yang hilang dan merayakan kepulangannya dengan sebuah pesta. Allah secara aktif mencari domba yang hilang dan mereka yang jauh darinya. Ia menghendaki agar mereka ikut ambil bagian dalam sukacita keselamatan. Zakeus menerima Yesus ke dalam rumahnya, dan perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Kesibukan dan perhatian kita terhadap perkara-perkara duniawi dapat membuat kita terlalu sibuk untuk menerima undangan Allah dan membiarkan hidup kita diubah sepenuhnya. Orang-orang yang menolak datang ke pesta
memiliki alasan-alasan yang sebenarnya biasa saja. Ada yang baru membeli ladang. Ada yang baru memiliki usaha atau pekerjaan. Bagi kita, hal itu bisa berupa pekerjaan, kenyamanan, kesombongan, ketakutan, persoalan keluarga, dan berbagai hal lainnya. Semua itu belum tentu merupakan sesuatu yang berdosa. Namun, banyak orang membiarkan hal-hal yang baik menjadi lebih penting daripada undangan Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapinya dan mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta tersebut. Allah kembali mengundang kita. Janganlah kita terlalu sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk datang ke perjamuannya. Lalu, apakah pakaian pesta kita? Biarkan Kristus mengubah hidup kita sepenuhnya. Bagaimana caranya? Pertama, terimalah undangan Allah untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Sadarilah bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Kedua, bertobatlah dan berbaliklah dari dosa. Ketiga, hiduplah dalam rahmat Kristus. Melalui doa, ekaristi, kitab suci, dan sakramen rekonsiliasi. Praktikanlah kasih dan pengampunan. Lakukanlah kehendak Allah dan bertekunlah sampai akhir. Ingatlah untuk menjaga pakaian pesta kita tetap bersih. Allah memperbarui undangannya kepada kita hari ini. Marilah kita mendengarkan ketika kita masih dapat mendengar suaranya. Jangan sampai semuanya terlambat. Yang terpenting bukanlah sekadar bahwa kita diundang, tetapi bahwa kita menanggapi undangan itu dan datang kepadanya. Sekarang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau dengan sabar menantikan aku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku begitu berharga, sehingga Engkau mengundangku ke dalam perjamuan-Mu. Terima kasih karena Engkau memanggilku meskipun aku tidak layak. Ampunilah kami ketika kami menganggap undangan-Mu yang berulang kali sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan kebutuhan-kebutuhan kami yang lain. Teruslah memanggilku sampai aku mampu menyerahkan seluruh bagian hidupku kepadamu. Jadikanlah aku layak untuk menikmati perjamuan kehadiran-Mu, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.